Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan mulai ngaji kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Sebelum kita mulai, monggo kita membaca Al-Fatihah sekali yang pahalanya semoga Allah berikan pada khususnya roh Syekh Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah dan arwah guru-guru kita. Dan semoga kitab yang kita pelajari ini mendatangkan ilmu manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Islam sejak wahyu pertama telah berbicara tentang pendidikan. Ini berarti pendidikan sangat penting bagi umat Islam sejak dini. Hal ini terbukti ketika Rasulullah menganjurkan untuk mengumandangkan azan ketika bayi baru dilahirkan. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Rafi' radhiyallahu an dari ayahnya, beliau berkata bahwa beliau melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Adapun hikmahnya wallahu alam, supaya azan yang berisi pengagungan Allah dan dua kalimat syahadat itu merupakan suara yang pertama kali masuk ke telinga bayi. Selain itu, semoga menjadi perisai bagi anak karena azan berpengaruh untuk mengusir dan menjauhkan setan dari bayi yang baru lahir. Dengan kata lain, dalam Islam pendidikan tauhid telah ditanamkan sejak anak baru lahir. Syekh Nasir Ulwan mengatakan, tanggung jawab yang paling penting dan diperhatikan oleh Islam adalah tanggung jawab pendidik terhadap anak-anak yang berhak menerima pengarahan, pengajaran, dan pendidikan dari mereka. Pendidik yang dimaksud di sini selain orang tua juga termasuk guru-guru dalam sekolah formal maupun sekolah tidak formal. Anak sebagai makhluk individu dan sosial berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan diberikan kepada seorang anak dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang secara cerdas sesuai dengan potensi yang dimilikinya, supaya kelak dapat menjadi anak bangsa yang berkualitas. Otak anak saat usia dini mengalami perkembangan secara maksimal, yaitu 80% dari perkembangan otak orang dewasa secara keseluruhan. Sedemikian pentingnya masa ini, sehingga usia ini sering disebut the golden age, usia emas. Usia anak kecil merupakan usia yang paling tepat untuk membentuk karakter seseorang. Jika pada masa ini karakter setiap anak dapat terbentuk, maka kelak di masa dewasa dia akan menjadi generasi yang berkarakter kuat. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan anak usia dini menjadi fondasi yang paling kuat bagi tegaknya karakter bangsa di masa depan. Semakin baik kualitas pendidikan usia dini, semakin kukuh bangunan pondasi kecerdasan anak bangsa. Sebaliknya, semakin lemah kualitas pendidikan pada jenjang ini, maka semakin lemah pula kemungkinan karakter anak bangsa di masa depan. Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk anak usia dini. Hal ini nampak dengan berkembangnya tempat pendidikan anak usia dini formal, informal, dan non-formal di seluruh Indonesia.
Ada yang berbentuk tempat penitipan anak, kelompok bermain, atau taman bermain, atau PAUD, taman kanak-kanak, dan pendidikan anak usia sejenis. Pentingnya pendidikan anak usia dini menuntut pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang memusatkan perhatian pada anak. Namun salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak setiap orang tua atau pendidik memahami cara yang tepat di dalam mendidik anak di usia dini. Sebelum masalah pendidikan ini saya lanjutkan, akan saya sampaikan terlebih dahulu kehidupan dan karya-karya dan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasheh Ulwan radhiyallahu anhu. Abdullah Nasheh Ulwan adalah seorang tokoh muslim. Ia lahir di kota Halab, Suriah pada tahun 1928, tepatnya di daerah Qadhi Ashkar yang terletak di Bandar Halab, Syria. Nama lengkapnya adalah Al-Ustadz Syekh Abdullah Nasheh Ulwan. Ayahnya Syekh Said Ulwan. Beliau adalah seorang yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Syekh Said Ulwan dapat mengobati berbagai macam penyakit dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang sakit, lidahnya senantiasa membaca Al-Quran dan menyebut nama Allah. Syekh Said Ulwan senantiasa berdoa semoga anak turunnya menjadi seorang ulama, menjadi seorang murabbi yang dapat memandu masyarakat. Doa tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Syekh Nasheh Ulwan menjadi seorang pakar dan aktif dalam dunia pendidikan Islam. Syekh Nasheh Ulwan selalu menyeru kepada masyarakat untuk kembali kepada sistem Islam. Bahkan Syekh Ulwan mengkritik pemerintah yang berkuasa dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkannya terpaksa meninggalkan Suriah menuju Jordan pada tahun 1979. Di sana Syekh Ulwan tetap berdakwah. Tahun 1980, Syekh Ulwan meninggalkan Jordan menuju Jeddah, Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran menjadi dosen di sana. Setelah pulang menghadiri perkumpulan di Pakistan, Syekh Ulwan merasa sakit di bagian dada, lalu dirawat di rumah sakit. Meskipun beliau sakit, tapi untuk urusan pendidikan dan dakwah tidak pernah lemah. Semangatnya tetap menyala. Bahkan ketika beliau sudah tergolek di rumah sakit, beliau lepas baju rumah sakit dan beliau kenakan pakaian mengajar, lalu pergi ke universitas untuk menyampaikan kuliah-kuliahnya. Selesai memberi kuliah, beliau balik lagi ke rumah sakit untuk diobati. Begitulah keadaan beliau sampai benar-benar beliau tidak berdaya dalam pelukan sang maut. Syekh Nasheh Ulwan meninggal pada tanggal 27 Agustus 1987 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 Hijriah di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenayahnya lalu dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati dan dikebumikan di Mekah. Sejumlah ulama-ulama besar, dosen, mahasiswa, pemuda aktivis dakwah, dan masyarakat luas ikut mengiringkan jenazahnya. Mereka melepas kepergian ulama besar, mujahid yang tidak kenal lelah mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Dunia Islam kehilangan seorang murabbi yang menghabiskan umurnya untuk melayani pendidikan dan dakwah. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadanya. Sebagai pemerhati masalah pendidikan, Syekh Nasheh Ulwan senantiasa berusaha menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh demi masa depan generasi bangsa yang menjadi cita-citanya.
Syekh Nasih Ulwan dibesarkan dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan nilai-nilai akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalah sesama manusia. Syekh Nasih Ulwan mendapat pendidikan dasar atau ibtidaiyah di Bandar Halab. Syekh Said, orang tuanya, menyekolahkan beliau ke madrasah agama untuk mempelajari ilmu agama dengan cara yang lebih luas. Pada umur 15 tahun, Syekh Nasih Ulwan sudah menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Syekh Nasih Ulwan sangat cemerlang dalam pelajaran, sehingga menjadi rujukan teman-temannya di madrasah. Beliau juga aktif dalam organisasi dengan kemampuan berpidato dan menjadi pimpinan redaksi penerbitan yang bertanggung jawab menerbitkan lembaran ilmiah pada masyarakat sekitar. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat berani pada kebenaran serta mempunyai kemahiran di dalam pergaulan dan dakwah. Semasa usia remaja, beliau sudah terkesan dengan bacaan-bacaan dan kitab-kitab tulisan ulama-ulama yang terkenal di waktu itu, seperti Dr. Syekh Mustafa As-Sibai. Pada tahun 1949, beliau memperoleh ijazah sekolah menengah agama, kemudian melanjutkan studi di salah satu pusat pengajian di Mesir di bidang syariah Islamiyah. Syekh Ulwan memasuki Universitas Al-Azhar pada tahun berikutnya dan memperoleh ijazah pertama dalam Fakultas Usuluddin pada tahun 1952. Kemudian melanjutkan S2 di perguruan tinggi yang sama, lulus pada tahun 1954. Beliau menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master of Art atau MA. Pada tahun yang sama, 1954, ia belum sempat meraih gelar doktor pada perguruan tinggi tersebut karena diusir dari negeri Mesir pada pemerintahan Jamal Abdul Nasir. Selama di Mesir, beliau sering menghadiri majelis ulama-ulama dan mendekati organisasi gerakan Islam. Pada tahun 1979, Syekh Abdullah Nasih Ulwan meninggalkan Suriah menuju ke Jordan. Di sana beliau tetap menjalankan dakwahnya. Dan pada tahun 1980, beliau meninggalkan Jordan ke Jeddah, Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz. Dan beliau menjadi dosen di sana. Beliau berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas Al-San, Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi Fiqhud Dakwah Wadaiyah. Sepulang dari Al-Azhar, seluruh hidupnya diabdikan sebagai pendakwah. Syekh Ulwan aktif sebagai dai di sekolah-sekolah dan di masjid-masjid di daerah Halab, dan aktif sebagai pengajar di sekolah-sekolah menengah di Halab. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Pada perkembangan selanjutnya, pelajaran tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriah. Syekh Ulwan menjadikan universitas sebagai senjata tarbiyah yang sangat berkesan di dalam mendidik generasi bangsa yang akan datang. Prinsip yang digunakan ialah guru sebagai orang tua. Mendidik mereka seperti mendidik anak-anak sendiri. Syekh Ulwan telah meletakkan pondasi yang sangat tinggi, yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu membawa dan membimbing pelajar ke arah menyintai Islam dan beramal dengannya, serta sanggup melakukan apa saja untuk memenangkan Islam. Semasa menjadi guru, Syekh Nasih Ulwan telah banyak menerima berbagai tawaran mengajar guna menyampaikan kuliah dan dai di hampir seluruh wilayah Syria. Meskipun beliau mengajar di berbagai universitas di Syria, beliau tidak pernah mengenal penat dan letih untuk menyebarkan risalah Allah. Semasa hidupnya,
hanya diabdikan untuk menyampaikan kuliah dan dakwah Islamiyah. Masjid-masjid di daerah Halab selalu penuh didatangi orang-orang hanya untuk mendengar kuliahnya. Di mana saja beliau pergi menyampaikan ceramah dan kuliah, pasti dibanjiri oleh lautan manusia. Masyarakat yang dahaga akan ilmu pengetahuan dan tarbiyah Islamiyah akan menjadikan beliau sebagai tempat rujukan. Syekh Nasih Ulwan turut berjuang menghapus pemahaman jahiliyah dalam pemikiran masyarakat dengan suguhan cahaya hidayah Rabbani. Syekh Ulwan menggunakan Masjid Umar bin Abdul Aziz sebagai pusat tarbiyah generasi pemuda di Syria. Kuliah yang disampaikan di masjid ini ialah fikih, tafsir, dan syariah. Beliau juga membekali para pemuda dengan keahlian berpidato, penulisan, serta tata cara berdakwah. Hasilnya lahirlah ratusan generasi muda yang berakhlak mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiyah di Syria. Syekh Nasih Ulwan juga dikenal di kalangan masyarakat Syria sebagai seorang yang berbudi luhur, menjalin hubungan baik sesama anggota masyarakat, dan senantiasa menjalankan khidmah kepada masyarakat apabila diperlukan. Syekh Ulwan juga mempunyai hubungan yang erat dengan ulama-ulama Syria serta menjadi anggota Majelis Ulama Syria. Syekh Ulwan sangat dihormati di kalangan mereka. Beliau adalah seorang yang gigih dalam gerakan Islam, mengabdikan diri untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, siapa saja yang menyampaikan dakwah Islamiyah pasti akan diuji oleh Allah. Allah lah yang berhak memberikan ujian kepada siapa saja yang dikehendakinya. Syekh Abdullah Nasih Ulwan juga menerima ujian ini, sehingga memaksa beliau meninggalkan Syria pada tahun 1979 menuju ke Jordan. Sewaktu di Jordan, beliau terus menjalankan peranannya sebagai dai, menyampaikan kuliah dan dakwah di hampir seluruh tempat, menerima undangan di masjid-masjid, perayaan hari besar Islam, dan ceramah-ceramah umum. Demikianlah perjalanan hidup Syekh Abdullah Nasih Ulwan yang insya Allah kitabnya akan kita kaji. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.